sebagai tujuan negara, lalu sampai ya ke dalam program dan regulasi yang disampaikan oleh pembicara-pembicara selanjutnya. Jadi dalam hal ini saya ada di DPR yang perannya tentu sebagai lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu yang merumuskan dan melahirkan output berupa legislasi nasional, yaitu undang-undang tentunya, yang kemudian diturunkan dalam berbagai produk hukum lainnya. Nah, salah satu yang hari ini tentu dibahas itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun di tengah pembahasan ada langkah yang menurut saya cukup progresif, kalau dibilang ini pekan progresif, dari Mendikbudristek, yaitu dengan mengeluarkan permen menyangkut kekerasan seksual di dunia kampus atau universitas. Jadi sepanjang proses advokasi Undang-Undang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual, yang menarik adalah bagaimana peran kampus, ya, yang saya ingin menggarisbawahi peran kampus dalam melakukan advokasi, melakukan edukasi, literasi, juga tanpa sadar itu membangun gerakan atau gelombang sosial yang kemudian membuka wawasan wacana kekerasan itu sebagai satu hal yang dipointing dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita di titik ini. Ini luar biasa menurut saya karena mungkin di tengah perdebatan politik, di tengah pembahasan berbagai program, ya, di tengah penanganan pandemi COVID, kekerasan tiba-tiba menjadi satu narasi yang dibawa oleh teman-teman kampus untuk diperhatikan dalam kehidupan kebangsaan. Jadi saya salah satunya ini, saya lihat tidak hanya Undip, ya, tapi tadi juga ada berbagai kampus yang hadir siang hari ini, dan pesertanya juga luar biasa konsisten. Dari pagi sekitar 200-300 orang, tidak berkurang. Dan ini dalam kesempatan ini tentu saya ingin mengajak betapa peran kampus dalam mengeluarkan narasi ataupun membangun perubahan paradigma, yang kalau tadi kata Ibu Puan adalah kultur hukum kita, itu sangat penting. Karena kultur hukum itu bicara dengan sesuatu yang sudah hidup gitu ya, melatar belakangi landasan-landasan pasal-pasal hukum itu dibahas. Salah satunya yang kalau saya bisa memberikan gambaran kayak pembahasan tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang yang sebelumnya diusulkan adalah penghapusan kekerasan seksual di Badan Legislasi di DPR, itu juga terasa sekali gitu ya, betapa paradigma sosial, betapa perspektif masyarakat itu luar biasa banyak yang satu sisi sudah mulai punya literasi, tapi satu sisi juga masih banyak paradigma yang men-challenge gitu ya. Saya nggak bilang menolak atau ini, tapi masih ada dialektika gitu, bagaimana budaya hukum kita yang tadi diterjemahkan oleh beberapa pembicara itu sebagai budaya patriarki itu masih kuat melatar belakangi alam bawah sadar dalam pembahasan legislasi di DPR. Nah, ini tentu perlu banyak sekali atau perlu sekali ruang-ruang seperti seminar hari ini dalam kita mendiskusikan ya sebetulnya. Jadi kan kayak misalnya pasal-pasal ya, pasal-pasal ini aja misalnya Permendikbudristek gitu kan, seolah-olah ini akan menjadi kebebasan seksual di kampus gitu kan. Nah, padahal kan problemnya bukan itu gitu ya. Problemnya adalah kekerasan seksual di kampus. Kekerasan di kampus salah satunya adalah tren kekerasan seksual yang dalam pelaporan dalam dunia akademis kemudian itu di-recognize, dikenali, disadari gitu bahwa itu banyak ditemukan gitu dari pengaduan tentunya, dari banyak kasus-kasus yang kemudian sebagian memang mencuat di banyak media,
Tapi banyak juga yang kalau kata Pak Nadiem kemarin itu 63% itu tidak dilaporkan. Nah, ini tentu satu hal yang mengejutkan. Nah, tapi ya langkah-langkah untuk menangani kekerasan seksual ini ya memang harus tetap, menurut saya harus tetap dijalankan, karena itu menjadi sekarang ini menjadi persoalan sosial ketika itu dikeluarkan, dibahasakan, dinarasikan oleh publik. Nah, kita di DPR tidak mungkin untuk menolak itu gitu, karena konteksnya yang makin hari makin terasa kuat dan artikulasinya dari berbagai kalangan, baik dari para tokoh, dari penggerak, dari aktivis sosial, dan juga dari mahasiswa, dari masyarakat, itu makin kuat terdengar gitu ya. Mungkin terasa sekali kalau dalam pembahasan misalnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di 2016 sampai 2019 di masa jabatan anggota DPR yang lalu, itu orang masih bicaranya masih kasak kusuk gitu. Tapi hari ini terjemahannya, narasinya makin lebih terbuka, makin lebih terartikulasikan. Dan kemudian saya sadari bahwa ada gerakan sosial di dalam mengangkat persoalan kekerasan di tengah masyarakat yang hari ini sudah jauh lebih terliterasi, artinya sudah punya banyak pemahaman, banyak pengetahuan menyangkut kekerasan itu sendiri, khususnya kekerasan seksual. Kalau tadinya ini dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya ada di ranah privat, persoalan keluarga, persoalan hubungan antar perempuan dan laki-laki gitu ya, antar hubungan kalau KDRT suami istri gitu ya, tapi banyak juga menyangkut relasi keluarga gitu, atau relasi seperti antar mahasiswa, dosen dan mahasiswa. Ini kemudian satu persatu mulai disuarakan, mulai terungkap gitu sejalan dengan berjalannya waktu. Dan memang dari awal pembahasan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di DPR yang sekarang menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR, terasa sekali bahwa publik makin memperoleh narasi-narasi itu, memperoleh wacana-wacana itu, sehingga yang tadinya terbungkam, yang tadinya tidak berani, yang tadinya takut, merasa sendiri, tidak tahu harus kemana, sekarang lama-lama mulai merasa memperoleh ruang atas atau ruang atau mendapatkan empati, mendapatkan perhatian publik, dan mulai banyak kasus-kasus yang mulai terbuka. Nah, ini menurut saya satu, tiba-tiba kita menyadari bahwa ada satu gerakan sosial yang hari ini tidak bisa dinafikan keberadaannya untuk melawan tindak kekerasan seksual yang luar biasanya, yang kampus tadinya support gitu ya, mulai ikut menarasikan, sekarang malah jadi di baris depan gitu dalam perjuangan atas penghapusan kekerasan seksual yang ada gitu, dengan membuka dirinya terhadap persoalan-persoalan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Dan untuk saya ini satu tren yang mengejutkan gitu dalam waktu 5 tahun ini. Dan kami di DPR tentu pembahasan-pembahasannya juga makin berkembang, makin banyak narasi yang masuk, yang tadinya undang-undang itu lebih dilihat sebagai sebuah draft, kata, diksi, tapi makin dipahami bahwa ada konteks sosial yang luar biasa dalam gitu ya, luar biasa banyak persoalan yang kemudian disuarakan oleh masyarakat, sehingga persoalan-persoalan itu juga menjadi masuk ke dalam pembahasan-pembahasan undang-undang di DPR sendiri gitu. Dan ini menarik sekali ya, kayak tadinya kan berapa sih jumlahnya gitu kan, kok cuma segini. Nah, tapi tadi kata Mbak Bivitri, satu isi itu sudah terlalu banyak gitu. Nah, ini bukan masalah jumlah, ini masalah harkat dan martabat. Memang tantangannya juga banyak dalam menerjemahkan paradigma, dalam menerjemahkan perspektif gitu ya, termasuk perspektif hukum sendiri. Dan hukum hari ini kita bicara di Fakultas Hukum
luar biasanya didorong untuk menjadi pendorong perubahan dalam konteks kekerasan seksual. Orang tetap bicara dalam konstruksi tadi Rechtsstaat gitu ya, negara hukum. Dalam kaitannya dengan welfare state, saya jadi dengerin kuliahnya Pak Arief ini. Welfare state adalah gimana negara yang membangun kesejahteraan warganya. Salah satu output di situ adalah perlindungan dan pelayanan dalam ya tentu salah satunya ya bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap warganya atas kekerasan, tindak kekerasan khususnya kekerasan seksual. Nah, hukum seperti judul terakhir di DPR di Badan Legislasi menjadi tindak pidana kekerasan seksual. Artinya kalau bicara tindak pidana, kita merecognize ini menjadi di depan adalah sebuah persoalan hukum. Makanya kemudian menguat narasi-narasi seperti paradigma hukum, filosofi hukum, kultur hukum, banyak terminologi dan juga tindakan hukum, penegakan hukum. Makanya kemudian pembahasan di dalam draft yang baru juga menyangkut pembahasan hukum acara pidananya gitu. Nah, terus juga integrasi dengan berbagai undang-undang yang sudah dilahirkan dan misalnya dalam konteks kekerasan definisinya itu misalnya sudah ada di KDRT atau sudah ada di TPPO atau sudah ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu kemudian harus diharmonisasikan pasal-pasalnya untuk kemudian di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu bisa disinkronis menjadi satu produk hukum yang komprehensif sehingga menjadi lengkap gitu. Dan tentu kita perlu sekali gitu hari ini dalam kerangka Fakultas Hukum ya, dan kita mahasiswa teman-teman ini juga banyak yang dari Fakultas Hukum, kita perlu sekali masukan-masukan menyangkut pendekatan-pendekatan hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum acara. Nah, selain itu masih banyak program kayak misalnya mulai terbentuknya UPT gitu ya. Lalu juga Pak Menteri Pendidikan kemarin menawarkan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dalam Permen gitu ya. Jadi setelah upaya hukum yang berikutnya adalah tentu upaya sosial dalam melakukan rehabilitasi, dalam melakukan edukasi, dalam melakukan pencegahan. Yang ini tentunya perlu juga disosialisasikan kepada banyak elemen bangsa ya, tidak hanya kampus, mungkin nanti juga pemerintahan, pemerintah daerah. Dan ini kesadaran tidak hanya kesadaran hukumnya, tapi juga kesadaran pelayanan publiknya, ini juga sudah direspon oleh banyak kementerian. Tadi kalau dilihat kebijakannya direspon tentu oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu juga Menteri Agama dalam konteks pendidikan Islam, lalu juga hari ini Menteri Pendidikan, dan ini menurut saya satu gambaran respon yang luar biasa positif dari pemerintahan hari ini untuk menjawab juga wacana yang dikembangkan oleh masyarakat bahwa ada keinginan untuk menghapuskan atau kalau bisa angkanya sampai 0 kekerasan seksual di Indonesia. Dan di DPR ya tentu ini terjemahannya kemudian di dalam kerja legislasi di DPR ini menjadi tantangan yang luar biasa menarik karena ada berbagai paradigma, berbagai basis kultural yang kalau kata Mbak Bivitri tadi saya kutip lagi yaitu hukum progresif, bagaimana hukum yang mengantarkan untuk hukum untuk manusia gitu ya, jadi bukan manusia untuk hukum. Nah ini tentu juga satu cara pandang ya tentang hukum atau satu perspektif menyangkut hukum yang di dalam dunia hukum sendiri saya yakin juga sangat ini ya, sangat progresif gitu, artinya ada tidak common gitu atau mungkin juga ada narasi baru yang dikeluarkan dari dunia hukum kita menyangkut perspektif dalam penanganan kekerasan seksual gitu. Nah, selain itu ya tentu kalau bicara DPR kita juga berusaha untuk mengawal program-program pemerintah selain output dari legislasinya juga pengawasan kerjanya, dan masih ingin juga menguatkan berbagai program menyangkut pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai kementerian sehingga
ya kayak misalnya bagaimana membangun infrastruktur gitu ya yang sensitif dengan keamanan atau perlindungan perempuan, bagaimana membangun ruang bagi anak-anak gitu kan, bagaimana membangun perlindungan anak-anak atau perlindungan mahasiswa di kampus. Nah, ini tentu tidak juga harus menunggu produk hukumnya keluar, tapi ini bisa dibangun dengan kesadaran yang hari ini sudah muncul gitu di berbagai kementerian. Dan ini juga salah satu tugas yang menurut saya harus dikawal dalam proses pengawasan di DPR. Dan satu lagi menyangkut tugas DPR adalah adanya concern kita dengan berbagai program ini tentunya di dalam kerangka anggaran yang diterjemahkan nanti dalam berbagai program menyangkut perlindungan perempuan dan anak gitu, dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Mungkin juga kayak misalnya rehabilitasi gitu ya, atau infrastruktur yang sensitif dengan kebutuhan perempuan gitu, misalnya transportasi umum yang aman bagi perempuan, dunia kampus yang kondusif gitu ya bagi aman, munculnya rasa aman bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa perempuan, karena kemarin 90% itu dari hasil riset rata-rata korbannya perempuan ya, walaupun ada juga yang laki-laki berarti sekitar 10%. Nah, ini tentu menjadi perhatian sendiri. Nah, di DPR hari ini menurut saya mulai pada pembahasan penyusunan draft yang mungkin bulan depan mulai masuk ke dalam pembahasan DIM ya, pembahasan DIM atau pasal-pasalnya di Badan Legislasi di DPR. Dan kita berharap tentu DPR bisa melahirkan satu produk hukum di tengah banyaknya perdebatan, di tengah banyaknya latar belakang konstruksi sosiokultural yang melatar belakangi narasi ini, sehingga ini tentu saya menyambut baik peran aktif dari teman-teman sivitas akademika di berbagai universitas di Indonesia untuk merespon kegelisahan kita akan maraknya kekerasan seksual diawali dari dunia pendidikan. Dan saya rasa hari ini lebih dari 1.000 suara yang menyuarakan, mungkin juga sudah 1 juta yang menyuarakan, dan makin bergema, dan saya berharap ini akan menjadi dorongan kuat bagi perubahan sosial dan juga perubahan hukum tentunya yang diharapkan menjadi ujung tombak dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Kim untuk pemaparan dan juga pada sesi tanya jawab. Untuk 3 penanya kami persilakan untuk respon. Ya, kita sudah mendapatkan penanya pertama, yaitu dari Mas Adam Putra dari Universitas Indonesia. Silakan untuk menyalakan kameranya, Mas Adam. Dan untuk media, mohon untuk diangkat. Ya, selamat siang. Sebelumnya izinkan saya mengonfirmasi apakah suara saya terdengar karena sinyal putus sedikit, kawan-kawan. Terdengar Mas, terdengar. Dengar ya Mas. Dengar ya Mbak. Oke, terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya tadi. Mungkin ini
pertanyaan sih Bu, cuman mungkin saya ingin sekaligus juga menyampaikan aspirasi dan poin rekomendasi yang sudah kita susun kemarin. Mungkin saya izin on cam juga biar lebih enak, namun mohon maaf situasi lagi kurang kondusif, saya sedang di mobil. Sebenarnya saya ingin menanyakan mengenai ini sih Bu, mungkin ini menjadi kekhawatiran. Ya, sepertinya karena kendala sama perjalanan. Oke, untuk pertanyaannya silakan untuk dituliskan saja di kolom chat Mas Adam, nanti akan kami bacakan. Kita lanjut kepada pertanyaan kedua, yaitu Pak Pande, Mas Pande Ahmad Jamili dari Tegal. Silakan untuk online dan lanjutkan kepada untuk diambil. Untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Sebelumnya terima kasih izin on cam ya, Kak. Apa suara saya terdengar? Ya, silakan. Oke. Mohon Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, Salam Kebajikan. Salam mahasiswa, itu rakyat Indonesia. Sebelumnya terima kasih buat moderator dan buat mohon maaf kawan-kawan, tadi sepertinya saya terputus. Apakah diperkenankan untuk meneruskan? Untuk Mas Adam mohon atau sudah dilanjut? Mohon maaf nih sekali lagi. Mohon dikit dulu. Silakan Mas Pandi. Halo. Mas Pandi. Ya, sudah. Mas Adam, silakan Mas Adam. Karena Mas Pandi dari tadi kita sudah menunggu tetapi tidak ada respon. Silakan Mas Adam. Waktunya terbatas. Ya, mohon maaf. Saya terputus. Tadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah kami sangat khawatir karena 6 elemen kunci yang membuat RUU PKS itu sendiri merupakan produk hukum yang komprehensif dalam menangani kasus kekerasan seksual, memulihkan korban, memberikan akses keadilan pada korban, itu banyak yang hilang, Bu. Itu sangat mengkhawatirkan bagi kami, seperti misalnya jaminan bahwa tidak akan dituntut balik, kemudian pemulihan pra, saat, dan pasca peradilan. Karena kami menilai bahwa RUU PKS itu sudah sangat komprehensif seperti itu, Bu. Mungkin pertanyaannya adalah, mungkin apabila boleh mengetahui begitu, Bu, pertimbangan utamanya apa gitu untuk mengubah RUU penghapusan kekerasan seksual menjadi RUU tindak pidana kekerasan seksual. Dan mungkin apabila saya boleh izin, mohon disampaikan, Bu, aspirasi dari kami, kawan-kawan mahasiswa, bahwa kami menilai bahwa RUU PKS itu sudah merupakan produk hukum yang paling tepat seperti itu, Bu. Mungkin terima kasih Bu Dia atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada forum sudah mempersilahkan saya bertanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Adam. Untuk kesempatan berikutnya kita akan persilakan Ibu Ruth. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Ibu. Saya hanya mau minta kasih masukan ya. Ingin sekali saya supaya hukuman bagi pelaku kekerasan seksual di Indonesia ini ditambahkan. Jangan ringan lah gitu. Ditambahkan, diperberat. Nah, kalau bisa banyak yang seumur hidup
Kalaupun hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia untuk hidup, bikin aja seumur hidup, karena sangat merugikan. Saya sudah korban, saya sudah itu, dan teman-teman saya juga memang banyak yang nggak ngadu, memang banyak yang nggak ngadu. Kedua, saya minta tolong, ada hal yang saya sampaikan di surat kepada Komisi 3 DPR RI dan pengaduan masyarakat 5 bulan yang lalu saya ke DPR RI, dan sebelumnya saya sudah konsultasi ke Humas DPR RI, dan saya dipersilahkan datang. Saya tidak akan memberitahukan suratnya itu isinya apa, tapi saya sudah sampaikan, tapi sudah 6 bulan atau 5 bulan saya belum dapat jawaban atas nama Suryati Tambunan waktu itu suratnya, dan itu penting sekali. Saya pernah berjasa buat negara di tahun 2007, tapi saya tidak akan hendak cerita di sini dan disiarkan di televisi jasa saya itu. Dan saya sempat masuk di majalah di Amerika, dan waktu itu zaman pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya tidak akan cerita apa itu, tapi saya minta tolong saja bagaimana surat yang saya kasih itu belum mendapat jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Suryati untuk aspirasinya dan juga untuk Mohon izin. Mas Pande. Ya, maaf tadi mungkin terputus suaranya. Jadi gini, melihat permasalahan sekarang ya, di Indonesia sekarang kan benar-benar yang saya ketahui ya, benar-benar ini aturan-aturan hukum pemerintah mengeluarkan, menerbitkan peraturan-peraturan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang diterbitkan. Bahwasanya pemerintah ini menginginkan masyarakat ini sejahtera, akan tetapi ternyata pemerintah ini hanya atas kepentingan mereka sendiri, kepentingan oligarki, kepentingan politik-politik mereka sendiri. Bahwasanya kita sebagai calon penegak hukum ataupun sebagai orang hukum yang nantinya akan jadi pelopor penegak hukum, seharusnya orang-orang hukum itu mereka bersikap secara relevan, bersikap secara adil, tidak atas kepentingan diri mereka sendiri. Sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi, sesuai dengan kayak kekerasan seksual ataupun kasus yang lain, itu menurut saya pribadi, pemerintah ini tidak sesuai dengan job desk mereka. Kurangnya sikap dari pemerintah, ini kurang tegas dari pemerintah. Nah, pertanyaannya gini, sebenarnya pemerintah ini ingin masyarakat ini sejahtera atau hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri, kepentingan politik mereka sendiri? Kalau emang kedaulatan tertinggi untuk di negara ini yaitu rakyat, seharusnya pemerintah ini ya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan oligarki mereka sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan atau hanya asumsi atau pendapat? Mas Pande? Mas Pande? Merah? Ya, tadi pertanyaan atau ada opini dari Mas Pande, mohon dikucurkan tadi. Tadi aku ngasih pertanyaan sih, Mbak. Ya. Iya, maksudku apa sih hal sebenarnya yang terjadi dalam pemerintah ini ataupun dalam pemerintah mengatasi suatu kebijakan atau membuat suatu undang-undang yang buat saya undang-undang peraturan ini karet gitu loh. Ya, ini terkait tentang jadi sebenarnya pemerintah ini menginginkan rakyat ini sejahtera dalam undang-undang itu. Apa untuk kesejahteraan diri mereka sendiri seperti ya, itu. untuk materi undang-undang apa, Mas Pande? Ya. Saya lebih kerucut lagi pertanyaannya. Ini terkait materi undang-undang yang mana yang tidak ada keadilannya dari pemerintah? Mas Pande? Gimana, Mbak? Ini terkait tentang undang-undang yang mana? Dalam menerbitkan undang-undang
seperti kayak siswa kerja gitu, Mbak. Siswa kerja itu kan sangat tidak relevan. Undang-undang Cipta Kerja Atau undang-undang yang lain, iya. Tidak ada relevansinya dengan undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan anak atau LPSK atau terhadap perlindungan anak? Gimana terputus suaranya, Mbak? Iya, karena ini materi kita temanya mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apakah bisa dikerucutkan pertanyaan Mas terhadap isu relevan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak? Supaya tidak melebar diskusi kita. Ya, sudah. Kita anggap saja hari ini terkait tentang undang-undang tentang hak-hak perlindungan anak dan juga penghapusan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Ya, Bu Dia, waktu dan tempat kami persilakan untuk menjawab satu persatu pertanyaan dari para peserta. Kita mulai dari yang pertama saja. Mohon diperlihatkan. Ya, terima kasih Mbak. Ya, pertama tentang draft yang berubah. Draft itu berubah dari yang tadinya tindak pidana itu di tengah, ini hari ini lihat konstruksinya itu di depan. Tapi kalau bicara penyusunan draft undang-undang itu belum final ya, artinya bukan dibandingkan antara draft sebelumnya. Draft sebelumnya itu kan referensinya naskah akademik dan draftnya itu diusulkan oleh Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil. Nah, lalu diterjemahkan dalam kerja di Badan Legislasi menjadi draft yang lebih ke dalam pendekatan hukum dengan mengedepankan tindak pidana. Sehingga tindak pidananya itu, bicara hukumnya itu ditaruh di depan sebagai pembuka draft. Nah, ini kan bicara konstruksi draft. Nah, tapi hari ini sudah ada draft perubahan lagi. Jadi dalam penyusunan draft itu di DPR biasa, karena draft itu terus dinamis ya kondisinya. Karena ini bahkan belum masuk ke pembahasan, masih penyusunan draft undang-undang. Nah tentu kita berharap teman-teman itu untuk teman-teman mahasiswa dalam hal ini, khususnya kita tentu berharap tetap aktif mencermati dan mengkritisi draft. Sehingga nanti mungkin bisa kita share. DPR kan hari ini rapat-rapatnya juga terbuka ya, bisa dilihat di YouTube misalnya atau ikutan Zoom meeting. Nah teman-teman ikut tentu bagus sekali kalau dalam ikut pengawasan draftnya. Dan tentu ini sifatnya masih sangat awal, belum dibahas juga di Balek, baru membahas konstruksi susunan draftnya, baru disusun, dan ruang untuk memberikan masukan-masukan itu masih sangat terbuka lebar. Jadi ini belum final ya, bukan jadi draft 1 kok jadi draft 2, enggak gitu. Ini masih draft 2-nya juga masih sangat terbuka gitu terhadap perubahan-perubahan. Jadi ya ini menurut saya satu hal yang bagus, tapi yang baru lagi adalah ini sudah mulai dibahas di Balek gitu ya. Kalau sebelumnya minta jadwal aja masih ngantri gitu kan, hari ini sudah dapat jadwal, sudah dibikin panjangnya, dan sudah mulai disusun draftnya dan akan mulai dibahas. Mungkin nanti peran teman-teman mahasiswa dalam pembahasan menjadi sangat penting, atau kalau boleh bahkan dibuka juga diskusi pembahasan draftnya di kampus hukum Undip gitu ya, atau kampus-kampus hukum lainnya gitu, sehingga kita mendapatkan masukan yang komprehensif dan konstruktif terhadap bagaimana kita membangun draft yang terus akan kita sempurnakan. Nah itu jadi ini belum final. Jadi nggak usah khawatir, dan masukan-masukan itu juga kita buka, dan ini nanti dalam pembahasan tentu akan banyak narasi-narasi yang berkembang, akan banyak diskusi publiknya, akan banyak debatnya. Jadi menurut saya sikap kritis itu tentu perlu tetap untuk sikap kritis lah gitu ya menurut saya, yang akan membangun draftnya menjadi lebih sempurna. Jadi saya membuka seluas-luasnya bagi teman-teman mahasiswa untuk ikut mewarnai diskusi pembahasan draft di Badan Legislasi di DPR. Nah itu satu. Lalu Mas Pande tadi mengedepankan sikap kritisnya terhadap berbagai langkah
dan referensi undang-undang di pemerintahan gitu ya, undang-undang dan kerja pemerintah, ya itulah mungkin peran mahasiswa gitu ya untuk tetap membangun sikap kritis dalam mencermati kerja-kerja pemerintah. Itu saya respon positif dan semoga bisa lebih artikulatif, bisa lebih konstruktif atau bisa lebih tajam juga dalam membangun kritik sehingga ini bisa jadi bahan perbaikan bagi kinerja-kinerja yang tentu di tengah pandemi COVID ini dirasakan memang sangat tidak mudah dan sangat dinamis ya, karena memang dalam situasi kerja yang tidak biasa. Lalu ketiga, untuk Mbak Ruth mungkin suratnya bisa dikirimkan ke saya, nanti minta nomornya ke panitia, sehingga nanti bisa saya bantu untuk tidak hilang gitu ya di DPR atau nggak tahu di meja siapa gitu kan. Mungkin nggak ada yang ini juga gitu, mungkin orang nggak selalu kan di sana, mungkin juga ada pergantian staf atau apa gitu ya, mungkin bisa disampaikan ke saya, jadi nanti bisa saya bantu untuk menyambungkan ke Komisi 3 kalau Mbak Ruth memang ingin menyampaikannya ke teman di Komisi. Mungkin begitu ya Mbak ya? Iya, ada surat dari Presiden SBY waktu itu ada hilang saya buat. Jadi tentang apa yang saya buat kepada negara waktu itu dapat penghargaan, hilang surat itu sebagai buktinya. Makanya waktu saya lapor pelecehan yang luar biasa ini sampai bertahun-tahun kepada Polda Metro Jaya, saya diketawain polisi. Tapi apapun itu seharusnya tidak diketawain oleh polisi Polda Metro Jaya. Itu saya mau tunjukin surat itu, tapi itu hilang. Tapi kan saya yakin walaupun hilang, pasti ada rekam jejaknya tentang apa yang saya buat. Karena itu disiarkan di televisi tahun 2007 sampai 2010, tapi setelah itu saya menghilang karena menikah, kasih di dalam koran dan majalah di Amerika. Itu diketahui oleh Pak Susilo Bambang, Pak Yusuf Kala, dan pejabat terkait pada waktu itu. Saya sudah kirim, tapi saya akan kirim kembali pada Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak untuk jawaban dan juga tanggapan dari Ibu Yovita dari pertanyaan-pertanyaan oleh para peserta pada siang hari ini. Sebelum kita menutup sesi diskusi kita, ada kesempatan untuk kita persilakan pada salah satu peserta yang sudah resen pada siang hari ini, Sandy. Silakan. Halo, permisi Bu Dia. Jadi mungkin aku di sini sebagai perwakilan delegasi yang sudah membacakan fakta progresif tadi. Di sini aku mungkin pengen minta tanggapan Bu Dia terkait fakta progresif kami itu. Mungkin teman-teman panitia juga bisa bantu share screen fakta progresif yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Bisa nggak teman-teman panitia? Saya tadi baca Mas fakta progresifnya. Saya agak terkejut juga karena sampai teknis ya, kayak misalnya wilayah kerja KPAI gitu kan. Ya artinya berarti teman-teman, saya nggak tahu dapat mungkin mekanisme pokjanya, mungkin bikin pokja atau apa. Saya terpikir teman-teman membangun ruang-ruang diskusi kecil yang kemudian fokus mengeksplor kerangka-kerangka kerja di pemerintahan yang menyangkut perlindungan perempuan dan anak. Mungkin salah satunya jadi kanalnya juga KPAI. Nah, menurut saya ini satu kerja yang detail gitu. Nanti mungkin saya minta dikirimkan juga karena ini itu akan kita pelajarin nanti karena mitra kerja saya salah satunya di KPAI itu di Komisi 8. Nah, ini akan jadi masukan-masukan, tapi tadi kalau lihat KPAI memang banyak yang harusnya ini diusulkan oleh KPAI gitu ya, teman-teman mahasiswa malah melihat ini secara teknis, saya kaget juga gitu. Nah tapi ya ini menurut saya tadi lihat poin-poinnya bagus, mungkin bisa dikirimkan ya ke saya ya, selain yang ini kan di atas Undang-Undang PKS, ini kan PDD PPA. Nah ini memang di wilayah kerja saya semua gitu, jadi
masukan-masukan ini tentu akan jadi ya catatan-catatan lah ya kalau kita rapat baik di Komisi 8 ataupun di Badan Legislasi menyangkut pembahasan undang-undang. Dan ini saya terima kasih sekali atas kerja teman-teman mahasiswa dalam membangun fakta integritas. Ini kerja, menurut saya ini kerja ekstra ya dari teman-teman ya untuk mencermati poin-poin, untuk mencermati, jadi tidak hanya general gitu ya, tapi sampai ke dalam kerangka praktis gitu, ke dalam kerangka teknis gitu ya, melihat kelemahan-kelemahan atau melihat perlunya dilengkapinya gitu ya beberapa kebijakan, baik di kebijakan di legislatif ataupun kebijakan di eksekutif gitu. Dan ini mungkin bisa kita mendapatkan salinannya, Mas. Terima kasih, saya apresiasi sekali atas kerja ini gitu ya. Untuk saya ini kerja ekstra dari teman-teman mahasiswa semua. Salut. Ya, terima kasih banyak Bu Diah untuk tanggapannya terhadap fakta integritas dari komisi ini. Dan tadi sudah diberikan tanggapan oleh Bu Diah dan sekaligus menutup sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita menutup sesi kedua ini, kami mohon untuk kepada para narasumber untuk tidak terlebih dahulu meninggalkan Zoom, karena setelah ini kita akan ada sesi pemberian Certificate of Appreciation kepada para narasumber. Demikian untuk pemaparan materi narasumber dari 1 sampai ke 2 ini. Saya mohon maaf apabila ada segala kesalahan maupun kekurangan dari saya. Atas waktu dan juga kesempatannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat siang dan saya persilakan untuk MC untuk mengambil. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para pembicara kita pada sesi kali ini, yaitu Ibu Diah Pitaloka, SOS MSI, dan juga Ibu Dr. Lidwina Inge Nur Cahyo SHMSI. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan ada pemberian Certificate of Appreciation. Yang pertama kepada pembicara kita Ibu Diah Pitaloka SOS MSI. Kepada operator dipersilakan. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Diah Pitaloka SOS MSI atas kesempatan yang hari ini telah hadir dalam Seminar Nasional Pekan Progresif 2021. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya akan ada pemberian Certificate of Appreciation kepada Ibu Dr. Lidwina Inge Nur Cahyo SHMSI, dan untuk operator dipersilakan untuk share screen Certificate of Appreciation. Baik, telah diberikan penyerahan secara simbolis untuk Certificate of Appreciation kepada Ibu Dr. Lidwina Inge Nur Cahyo SHMSI. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lidwina Inge Nur Cahyo SHMSI selaku pembicara atas materi pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk agenda selanjutnya akan ada pemberian plakat kepada moderator Ibu Anggita Doramia Lumbang Raja SIMO oleh Saudara Mika Simon Sibarani selaku Project Officer dari Pekan Progresif 2021. Kepada Saudara Mika, kami persilakan. Baik. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan istirahat, sholat, dan makan. Dan diharapkan kepada seluruh peserta dapat hadir tepat waktu pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti kembali rangkaian acara Seminar Nasional Pekan Progresif 2021.
Cuma rebahan, tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apaan? Satu, mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai kris, jadi mudah. Eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan Mobile Tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi baru.
Eksplorasi cara tarik tunai baru. Bisa lah. Dengan mobile tunai, nggak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong. Transfer luar negeri cukup dari sini. Oh, itu aja ya? BNI Mobile Banking punya banyak fitur yang buat kamu bisa apa aja. Bisa investasi, buat live goals, kirim digital kado, Bayar tagihan rutin, top up e-wallet, dan berbagai fitur untuk transaksi lainnya. Aku aja punya BNI Tarlus dan BNI Mobile Banking. Yuk, buka tabungan dan aktivasi sekarang. Cukup selfie. Dengan tampilan BNI Mobile Banking baru, Mulai bisa apa aja sekarang. ini cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Kembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Yakin proteksimu cukup. Softies Dog Shape dan Softies 3D. 4 lapis filter, 99% filtrasi virus, bakteri, partikel, tahan percikan air. Softies, protection upgraded. Cuma rebahan, tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Bisa lah. Dengan mobile tunai, nggak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong. Transfer luar negeri cukup dari sini. Oh, itu aja ya? BNI Mobile Banking punya banyak fitur yang buat kamu bisa apa aja. Bisa investasi, buat live goals, kirim digital kado, Bayar tagihan rutin, top up e-wallet, dan berbagai fitur untuk transaksi lainnya. Aku aja punya BNI Tarlus dan BNI Mobile Banking. Yuk, buka tabungan dan aktivasi sekarang. Cukup selfie. Dengan tampilan BNI Mobile Banking baru, Mulai bisa apa aja sekarang. ini cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Kembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Yakin proteksimu cukup. Softies Dog Shape dan Softies 3D. 4 lapis filter, 99% filtrasi virus, bakteri, partikel, tahan percikan air. Softies, protection upgraded. Cek, cek. Oke, sudah selesai Pak masalahnya Pak.
Ya, clear. Makasih ya, Pak. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Ya, Pak. Downloadin dulu aja, Bang. Testing pilih semua. Kita nggak bisa pakai frame. CV-nya pakai itu semua aja. Kemarin ini aku mau cek tuh. Ini semua CV udah. Itu dia proses sendiri. Yang mana itu, Pak? Yang buat kamu bisa apa aja. Bisa investasi, buat life goals, kirim digital kado, bayar tagihan rutin, top up e-wallet, dan berbagai fitur untuk transaksi lainnya. Aku aja punya BNI Tarlus dan BNI Mobile Banking. Yuk, buka tabungan dan aktivasi sekarang. Cukup selfie. Dengan tampilan BNI Mobile Banking baru, mulai bisa apa aja sekarang. Ini cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Kembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Yakin proteksimu cukup. Softis Dog Shape dan Softis 3D. 4 lapis filter, 99% filtrasi virus, bakteri, partikel, tahan percikan air. Softis Protection Upgraded. Cuma rebahan, tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris. Jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong. Transfer luar negeri cukup dari sini. Oh, itu aja ya? BNI Mobile Banking punya banyak fitur yang buat kamu bisa apa aja. Bisa investasi, buat life goals, kirim digital kado, bayar tagihan rutin, top up e-wallet, dan berbagai fitur untuk transaksi lainnya. Aku aja punya BNI Tarlus dan BNI Mobile Banking. Yuk, buka tabungan dan aktivasi sekarang. Cukup selfie. Dengan tampilan BNI Mobile Banking baru, mulai bisa apa aja sekarang. Ini cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR. 30 tahun, punya rumah dan liburan juga bisa. Kembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Yakin proteksimu cukup. Softis Dog Shape dan Softis 3D. 4 lapis filter, 99% filtrasi virus, bakteri, partikel, tahan percikan air. Softis Protection Upgraded.
cuma rebahan, tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong. Tes. Selamat datang kembali kepada para peserta dari Seminar Nasional Pekan Progresif tahun 2021. Baik, hadirin yang berbahagia, menginjak acara berikutnya yakni akan ada pemaparan materi 3 yang akan diisi oleh Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan oleh Ibu Tiasri Wiyandini SESH dan akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Muhammad Afif Mahfud SHMH. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam sesi pemaparan materi, izinkan kami untuk membacakan CV dari moderator kita pada hari ini. Baik, beliau bernama lengkap Bapak Dr. Muhammad Afif Mahfud SHMH, dan untuk riwayat data pribadi dapat dilihat pada layar yang tertera. Beliau merupakan dosen aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan untuk riwayat pendidikan terakhir yaitu pada program doktoral di Universitas Diponegoro, dan untuk publikasi karya ilmiah terdapat banyak sekali publikasi yang telah dicapai oleh Bapak Dr. Muhammad Afif, dan untuk yang terbaru pada tahun 2020 di mana publikasi berupa buku di mana ada dengan berjudul Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional, Telaah Keadilan Amartya Sen. Dan untuk riwayat konferensi dan seminar pada tahun 2018 sebagai panitia kegiatan yang berjudul Aktivitas Konstruktualisasi yang berkeadilan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan materi ketiga, dan untuk waktu yang selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu dalam Pekan Progresif ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai kebijakan negara dalam menciptakan ruang aman bebas kekerasan bagi perempuan dan anak di Indonesia. Apakah ini merupakan sebuah quo-vadis? Di tengah-tengah kita hari ini untuk membahas lebih lanjut telah hadir Ibu Tiasri Wiyandini SESH. Beliau merupakan komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam pembahasan kali ini, sebagaimana kita ketahui bahwa pembahasan ini menjadi sangat penting karena tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2020, terdapat 290.000
911 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan ini tentu berpotensi semakin bertambah di era pandemi karena adanya tekanan sosial, tekanan ekonomi, dan juga bahkan tekanan psikologis. Tanpa berpanjang lebar, saya ingin menyapa Ibu Tia Sriwiandani. Assalamualaikum Bu Tia Sriwiandani. Selamat siang Bu. Nampaknya masih termute Bu. Iya, terima kasih. Baru diberi akses Bapak untuk buka mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Bu? Iya, baik Pak, baik. Oke. Ibu Tia Sriwiandani, pemateri narasumber kita hari ini merupakan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1, sarjana hukum beliau di Universitas Pamulang, dan beliau sebagai Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memiliki konsen selama ini mengenai isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Kepada Ibu Tia Sriwiandani, kami persilahkan untuk membawakan materi selama 40 menit. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang, salam Nusantara, salam sehat selalu. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang Komnas Perempuan untuk bersama-sama kita membuka ruang diskusi di siang hari ini, dan Komnas Perempuan memandatkan saya untuk menerima disko ini. Terkait dengan materi yang diminta, nanti saya akan paparan singkat. Semoga nanti kita bisa perdalam dalam ruang diskusi karena berbagai persoalan dan berbagai cara pandang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan seksual, dan bahkan di dalam upaya advokasi regulasi kebijakannya menuai pro dan kontra, tetapi semua upaya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil, bersama organisasi-organisasi yang punya konsen dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, dan dari berbagai organisasi pendamping berangkat dari persoalan-persoalan yang menjadi hambatan ketika mendampingi korban kasus kekerasan seksual. Jadi ini berawal dari proses yang sangat panjang karena upaya advokasi ini digaungkan sejak 2012, dan di situ kita melibatkan bagaimana pengalaman korban, bagaimana pengalaman pendamping, dan bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi ketika harus berproses untuk mendapatkan akses keadilan. Dari berbagai diskusi, dari berbagai upaya yang dilakukan, serta berbagai proses, Komnas Perempuan memandang sangat penting sebuah produk regulasi payung hukum ini bisa segera disahkan karena ada beberapa pertimbangan melalui kajian yang sangat panjang di dalam naskah akademi, di dalam draft RUU sendiri itu memang semua berwajah pada bagaimana korban menghadapi kasus-kasus ini. Nah, sebelum kepada materi yang ingin disampaikan, mohon izin saya memberikan paparan singkat terlebih dahulu terkait dengan apa sih Komnas Perempuan dan bagaimana mekanisme kerjanya. Kami akan paparkan singkat terkait lembaga kami, lembaga publik, lembaga kita semua yang kebetulan saya dipercaya menjadi salah satu komisioner di sini untuk periode 2020-2021. Nah, Komnas Perempuan sendiri adalah lembaga HAM Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini memiliki latar belakang ya, kenapa lembaga ini didirikan, yaitu atas dorongan dari masyarakat sipil bahwa negara harus merespon terhadap tuntutan masyarakat anti kekerasan terhadap tanggung jawab negara atas kekerasan seksual yang diderita oleh perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 98. Nah, di dalam laporan TGPF itu
ada 85 perempuan mengalami kekerasan. Angka ini diketahui ketika 85 perempuan tersebut mengadukan kasusnya. Tapi dari peristiwa tersebut mungkin angkanya lebih dari 85 yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, landasan dan kerangka kerjanya adalah Kepres nomor 181/1998 yang dikeluarkan di era Presiden almarhum Bapak B.J. Habibie dan kemudian disempurnakan menjadi Perpres nomor 65 tahun 2005. Landasan konstitusinya sudah sangat jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga landasan Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau konvensi CEDAW. Ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi anti penyiksaan atau CAT serta kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan tentang HAM. Nah, Komnas Perempuan ini sebagai lembaga HAM negara atau LNHAM itu bukan bagian dari eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Komnas Perempuan memposisikan dirinya sebagai NHRI atau LNHAM sesuai dengan Paris Prinsipal. Nah, di Indonesia ada 3 NHRI yaitu KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Nah, ada 2 tujuan yang di mandat dari kerja Komnas Perempuan, yaitu 1, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, penegakan HAM khususnya hak asasi perempuan. Nah, yang kedua meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan. Nah, dari berbagai hal yang dilakukan berdasarkan mandat dan dari 2 tujuan tersebut, memang ada beberapa tantangan yang harus dihadapi di Indonesia berkaitan dengan kerja-kerja pemenuhan hak asasi perempuan. Itu antara lain 1, minimnya hak asasi perempuan sebagai alat utama kerja-kerja lembaga negara dan kunci di masyarakat. Yang kedua, menguatnya fundamentalisme dan konservatisme. Yang ketiga, transisi era digital yang lebih cepat dari daya respon negara dan publik, karena kita tahu bagaimana percepatan dunia digital itu sudah sangat pesat dan ini menjadi ruang tindak pidana baru dan belum ada kesiapan bagaimana regulasi kebijakan itu bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapa saja yang menggunakan platform digital tersebut. Contohnya untuk kasus-kasus kekerasan seksual di ruang digital ini juga menjadi persoalan karena korban juga mengalami berbagai hambatan dan tantangan ketika ingin melakukan upaya untuk mendapatkan akses keadilannya. Nah, selanjutnya adalah kurang utuhnya pemahaman tentang prinsip-prinsip CEDAW, yaitu non-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara. Di agenda Komnas Perempuan 2020 sampai dengan 2025, kita menetapkan 5 agenda penting, yaitu perempuan dalam pembangunan infrastruktur, konflik dan bencana, perempuan dan intoleransi kelompok minoritas, perempuan pekerja, itu baik pekerja formal ataupun informal, ada kepemimpinan perempuan dan WHRD. WHRD adalah perempuan pembela HAM yang sekarang kasus-kasusnya banyak mengalami kerentanan ancaman, intimidasi, kriminalisasi, dan ini menjadi resiko yang sangat tinggi dihadapi oleh teman-teman atau mereka yang bergerak dalam isu HAM, terutama perempuan pembela HAM. Selanjutnya, perempuan korban kekerasan seksual. Nah, tadi sudah disebutkan data Catahu KTP tahun 2008 sampai dengan 2020 itu memang angkanya mengalami peningkatan dan penurunan. Tapi saya perlu menyampaikan ketika angkanya mengalami penurunan bukan berarti kasus ini mengalami penurunan, karena tidak semua korban itu bersiap diri atau berani menceritakan kasusnya atau mengadukan kasusnya. Dan di saat pandemik seperti ini, tadi benar yang disampaikan oleh Bapak di awal bahwa situasi pandemik ini juga menjadi pemicu terjadinya kasus-kasus kekerasan karena ada situasi dan tekanan di mana situasi ekonomi, sosial, dan ini juga berpotensi memunculkan kasus-kasus kekerasan di masa pandemik. Nah,
sebenarnya kalau kita bicara tentang kekerasan seksual dan bagaimana regulasi payung hukumnya, sebenarnya kita memang terlebih dahulu bisa mengenal KBG. KBG itu apa sih? KBG adalah kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan secara spesifik dialami oleh perempuan atau karena relasi gender yang tidak setara. Nah, sebenarnya kalau kita bicara gender itu kan tidak hanya perempuan ya, ada gender lain sebagai kelompok minoritas yang juga itu rentan mengalami kekerasan, seperti teman-teman transpuan, yang juga berada dalam kelompok rentan yang sangat rentan dan berlapis mengalami kekerasan. Nah, selanjutnya KBG ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan juga terhadap kelompok rentan lainnya. Nah, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan atau menyerang terhadap tubuh dan fungsi reproduksi seseorang dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya yang mengakibatkan penderitaan atau kesetaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Ini kita ambil dari draft yang diajukan oleh Komnas Perempuan bersama Jaringan Masyarakat Sipil, dan kita terus mendorong agar muatan substantif di dalam regulasi yang sedang dibahas dan disusun oleh DPR itu benar-benar melihat persoalan dari kasus-kasus yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengapa sih kekerasan seksual dan kenapa harus didorong adanya payung hukum yang komprehensif, karena kita dari awal merumuskan untuk rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang dulu namanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, karena ini sudah ada perubahan judul yang diusulkan oleh yang sudah diusulkan dan didraft oleh Balek. Adalah rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ini mempunyai tujuan yang kita terus dorong agar tujuan ini menjadi tidak ada yang tertinggalkan, yaitu mencegah segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memilihkan korban, menindak pelaku, dan mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual. Nah, kenapa ini disebut sebagai payung hukum yang komprehensif? Karena ini memuat tentang bagaimana pencegahan, bagaimana penanganan, dan bagaimana pemulihan. Karena kita tahu di dalam produk hukum kita, kitab undang-undang hukum pidana kita, itu masih berwajah pada pemidanaan dan berwajah pada bagaimana mengatur hak-hak bagi para tersangka, terdakwa, dan terpidana. Tetapi di dalam KUHP itu tidak ada memuat satupun di mana hak akses keadilan bagi korban. Ini yang kita coba rumuskan, kita dorong agar undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini tidak hanya bicara tentang pemidanaan, tetapi bagaimana upaya-upaya untuk pencegahan dan penanganan dan pemulihan ini menjadi benar-benar bisa dilakukan agar semuanya mendapatkan akses keadilan di dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, ada 6 keunggulan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu terkait pencegahan, pemulihan, dan bentuk pencegahan itu pertama, kedua pemulihan, ketiga adalah bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yang keempat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu hukum acara khususnya. Yang kelima ketentuan pidana, yang keenam koordinasi dan pengawasan. Di draft terbaru memang ada pengurangan 9 tindak pidana tersebut menjadi hanya sekitar 4 atau 5. Tetapi Komnas Perempuan masih terus mendorong agar bentuk-bentuk 9 bentuk tindak pidana ini bisa kembali dirumuskan, dimasukkan ke dalam draftnya Balek, karena memang 9 ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang sudah diidentifikasi melalui proses panjang baik pendiskusian dan bagaimana menelaah kasus-kasus terjadi dan bagaimana pola-polanya terjadi, siapa pelakunya, itu memang tidak hanya sekedar menetapkan 9 ini, tetapi bagaimana 9 ini dilihat sebagai 9 tindak pidana KS yang memang berangkat dari kasus-kasus yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang
kondisi penanganan kekerasan seksual dan beberapa persoalan yang dihadapi gitu, itu kita mencatatkan berdasarkan pengalaman korban juga bahwa dan pendamping yang memang selama ini bersetia selalu memberikan layanan pendampingan bagi korban, mereka memiliki tutur pengalaman terkait kasus-kasus yang mereka hadapi. Antara lain adalah korban kekerasan seksual kerap tidak berdaya, adanya kekosongan hukum karena bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak diatur di dalam KUHP. Saya mengambil salah satu contoh kasus saja. Di dalam KUHP, kalau kita mengacu pada definisi perkosaan itu menjadi sangat penting. Perkosaan itu didefinisikan di dalam KUHP hanya ketika terjadi penetrasi penis ke vagina. Tetapi ketika tidak terjadi penetrasi penis ke vagina, maka itu bukan dianggap sebagai perkosaan, bukan menjadi tindak pidana perkosaan, tetapi itu menjadi perbuatan yang melanggar kesusilaan. Dan ini konsekuensinya pasti sanksi hukumnya akan lebih rendah. Bagaimana dampak yang dialami oleh korban ketika menjadi korban kekerasan seksual, dan lebih menyakitkan lagi ketika akses payung hukumnya itu tidak memberikan akses keadilan bagi korban. Itu satu contoh tentang definisi perkosaan. Nah, ada juga terkait kondisi di mana KUHP hanya memproses pemidanaan bagi pelaku dan tidak adanya pemenuhan hak bagi korban. Nah, ini tadi saya sampaikan di awal bahwa wajah KUHP itu hanya mengatur tentang pemidanaan dan perbuatan tersangka, terdakwa, dan terpidana. Tetapi tidak ada pasal yang mengatur bagaimana memberikan akses keadilan bagi korban. Definisi perkosaan tadi sudah saya sampaikan sebagai contoh, itu sangat sempit. Terus tidak ada pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan seksual, yaitu hak penanganan, hak perlindungan, dan hak pemulihan. Karena 3 hak ini menjadi sangat penting untuk diberikan aksesnya bagi korban demi memenuhi rasa keadilan bagi korban. Tetapi karena keterbatasan payung hukum yang ada, maka hal-hal ini tidak bisa terpenuhi dan bahkan korban merasa diabaikan ketika berupaya untuk mencari akses keadilan. Ada kecenderungan masyarakat yang menyalahkan korban kekerasan seksual seperti victim blaming, itu terjadi karena dari beberapa kasus di kasus sekolahan malah justru yang menjadi disanksi DO adalah korbannya karena dianggap aib dan mencemarkan nama baik sekolah gitu. Ada juga kampus-kampus yang merespon kasus kekerasan seksual ini menjadi sangat lambat dan bahkan ada upaya menutup-nutupi pelaku agar tidak mencemarkan nama baik kampus. Nah, inilah persoalan-persoalan di mana terjadi victim blaming, kecenderungan untuk menyalahkan korban. Nah, APH ini juga masih ada persoalan terkait perspektif bagaimana ketidakberpihakannya mereka kepada korban, karena pertanyaan-pertanyaannya cenderung menyudutkan atau malah justru menyalahkan korban. Seperti, kamu menikmatin tidak? Kamu pergi dengan dia jam berapa? Kenapa kamu mau diajak? Kamu sih pakaiannya seksi. Inilah pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang sebenarnya justru semakin memunculkan trauma dan tekanan bagi korban ketika melaporkan kasusnya ke kepolisian, sehingga Komnas Perempuan juga mendorong kepada kepolisian dan kita selalu membangun kerjasama agar perspektif aparat penegak hukum agar pro terhadap korban itu, pro dalam konteksnya adalah melihat kasus kekerasan seksual ini tidak menyalahkan korban, itu menjadi sangat penting. Nah, kekerasan seksual masih dianggap sebagai aib, tadi yang saya sampaikan, karena dianggap aib ada upaya menutupi, korban diminta untuk diam, akhirnya ada juga proses damai dengan atas nama restoratif justice mendamaikan korban dengan pelaku, bahkan mengupayakan untuk pernikahan korban dengan pelaku untuk menutupi aibnya, menganggap persoalan itu selesai karena sudah dinikahkan. Itulah bagaimana
cara pandang masyarakat kita melihat kasus kekerasan seksual ditempatkan sebagai persoalan aib, sehingga kasus-kasus ini tidak dilihat sebagai kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena kenapa sebenarnya kasus ini bukan menjadi aib tetapi kejahatan terhadap kemanusiaan? Karena ini dampak kasus kekerasan seksual bagi korban dan keluarganya itu sangat luar biasa. Bahkan di beberapa kasus ketika korban menyimpan sendiri dan akhirnya tidak sanggup menahan tekanan psikologis, dampak psikologis, itu ada beberapa kasus yang berujung pada kasus bunuh diri. Inilah yang kita sampaikan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual merupakan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, ada juga di mana ketika kita melihat penanganan kasus kekerasan seksual malah justru korban rentan mengalami kriminalisasi. Contoh seperti kasusnya Ibu Baik Nuril yang dia dilecehkan oleh atasannya, berusaha untuk mendapatkan alat bukti. Ibu Baik Nuril malah dilaporkan balik dengan Undang-Undang ITE dengan pasal pencemaran nama baik dan oleh pengadilan dinyatakan bersalah. Dan oleh dorongan publik mendukung Ibu Baik Nuril untuk mendapatkan gerasi, akhirnya gerasi diberikan oleh Presiden Jokowi. Nah, inilah bagaimana wajah kasus-kasus kekerasan seksual yang berpotensi malah mengkriminalkan korban ketika korban berupaya untuk mendapatkan akses keadilan. Nah, ada satu persoalan lagi sebenarnya yang dihadapi di dalam kasus-kasus kekerasan seksual karena keterbatasan payung hukum yang ada berkaitan dengan pemenuhan alat bukti, karena di KUHP kita hanya mengenal 5 alat bukti. Sedangkan di kasus-kasus kekerasan seksual untuk alat bukti yang lain itu dianggap sebagai bukan alat bukti karena tidak sesuai dengan KUHP. Sehingga ini menjadi persoalan di mana hukum acara khusus ini juga bisa memunculkan bagaimana proses pembuktian itu tidak hanya terbentur dengan 5 alat bukti tersebut. Ada keterangan psikiater, ada beberapa hal yang bisa menjadi penguatan alat bukti yang diatur di dalam hukum acara khususnya di draft rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, pemenuhan kebutuhan korban kekerasan seksual itu yang sangat penting dan mendasar serta mendesak adalah kebutuhan pemenuhan hak atas penanganan, kebutuhan pemenuhan hak atas perlindungan, dan kebutuhan pemenuhan hak korban atas pemulihan. Nah, hak korban atas penanganan, hak korban atas perlindungan, dan hak korban atas pemulihan ini menjadi prioritas di dalam substansi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, karena memang rancangan undang-undang ini untuk kepentingan korban, bagaimana mereka sebagai korban sangat mendesak diberikan akses keadilan di dalam menghadapi kasus-kasus yang sedang dihadapinya, baik proses litigasi ataupun proses-proses lain yang memang dibutuhkan untuk pemenuhan hak bagi korban yang tadi saya sampaikan tentang hak penanganan, hak perlindungan, dan hak pemulihan. Nah, ini berbagai persoalan yang kita hadapi di dalam kasus kekerasan seksual, dan ketika kita tanyakan seberapa penting dan mendesakkan regulasi kebijakan untuk kasus-kasus kekerasan seksual, melihat dari datanya, melihat dari bagaimana hambatan-hambatan dan tantangan yang dihadapi korban, maka ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak negara hadir, pemerintah dan DPR agar segera membahas dan mensahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual agar para korban itu memiliki akses keadilan, agar kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak hanya dianggap sebagai persoalan personal, tidak hanya dianggap sebagai persoalan aib, tetapi ini benar-benar persoalan bangsa, persoalan masyarakat, dan ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena dampaknya yang sangat luar biasa. Ketika negara semakin tinggi angka kekerasannya, maka suatu hal yang mustahil kita bisa menciptakan generasi yang berdaya, siap di dalam upaya untuk kemajuan pembangunan. Bahkan di dalam tujuan SDGs kita juga bagaimana pemenuhan hak-hak bagi warga negaranya secara setara, tanpa ancaman, tanpa diskriminasi, tanpa
kekerasan itu juga menjadi hak konstitusi setiap warga negara. Apalagi ini menyangkut pada korban yang menjadi kelompok rentan di dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Kenapa tadi penekanannya saya selalu menyampaikan perempuan? Karena memang sesuai mandatnya Komnas Perempuan spesifik adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan kita juga tidak memungkiri bahwa di dalam kasus-kasus kekerasan seksual ada korban-korban dengan jenis kelamin lain, yaitu bisa laki-laki, bisa transgender, bisa teman-teman yang lain yang memang rentan mengalami kekerasan seksual. Satu contoh kasus yang terjadi di KPAI di mana dia menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual gitu oleh rekan-rekan kerjanya. Dia seorang laki-laki, dampaknya itu tidak hanya kepada korban tersebut yang laki-laki menjadi korban, tapi juga keluarganya itu mengalami dampak yang luar biasa. Demikian paparan dari saya, nanti mungkin kita bisa perdalam dalam sesi diskusi. Terima kasih atas waktunya, selamat siang, salam Nusantara, salam sehat selalu. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Ini merupakan satu penjelasan yang sangat komprehensif, baik itu dari sisi filosofis, tadi ada akses keadilan, dari sisi sosiologis, bagaimana realitas kekerasan seksual di Indonesia, dan bahkan relasinya dengan perkembangan digital saat ini, dan juga dalam konteks yuridis, yaitu ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan. Saya kira isu-isu ini sangat penting untuk kita perdalam dalam diskusi nantinya. Untuk yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand dan menghidupkan kamera. Silahkan untuk yang mau bertanya. Oke, Ibu Tiasri, kami mendapatkan satu pertanyaan dari Mbak Taskia Sahria AM. Selamat siang Mbak Tasria. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk off cam karena jaringan saya dari tadi putus-putus. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas penjelasannya untuk Ibu Tiasri yang sangat jelas dan komprehensif. Di sini saya ingin menanyakan bahwasannya tadi Ibu mengatakan bahwasannya banyak sekali korban-korban yang tidak memiliki barang bukti, dan menurut KUHP kita sendiri beberapa alat bukti itu hanya dibatasi oleh 5 itu saja, dan sampai sekarang rancangan undang-undang TPKS itu masih belum disahkan, sehingga yang saya ketahui memang ada suatu ketentuan di pasal 16 di RUU TPKS bahwasannya satu alat bukti dari korban itu sendiri dan bukti lainnya itu masih bisa digunakan. Namun karena masih rancangan undang-undang maka itu tidak dapat digunakan. Jadi yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana jika ada korban yang melakukan pengaduan ke Komnas Perempuan tentang pelecehan atau kekerasan seksual, khususnya tentang pelecehan ya, karena mungkin kalau pelecehan buktinya itu hanya korban itu sendiri. Lalu bagaimana upaya dari Komnas Perempuan itu sendiri Bu atas korban itu, dan bagaimana apabila laporan itu ditolak oleh kepolisian karena kurangnya alat bukti. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Taskia. Selanjutnya Mbak, kita juga mendapatkan pertanyaan dari Medan, ini jauh banget, dari Mas Raka Sitompul. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan Mas Raka. Terima kasih Mas. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini hampir sama mungkin dengan pertanyaan Mbak tadi. Begini Bu, misalnya terjadi suatu pelecehan lah gitu Bu, di jalan gitu Bu. Apabila terjadi tapi tidak ada alat bukti yang selama ini kan yang pilar-pilar yang ada alat bukti begitu, bahwasanya ada dilihat dari CCTV sekitarnya gitu, ini nggak ada alat bukti gitu kan Bu. Mohon maaf Mas Raka, nampaknya ini termute.
Silahkan. Permasalahan mendasar kan sebenarnya begini Bu, di bagian kekerasan perempuan di pendidikan sebenarnya. Di awal pendidikan masa kecilnya. Dan yang kedua itu pembimbingan beranjak ke dewasa gitu. Mungkin pertanyaannya cuma itu aja, hampir sama sebenarnya dengan Mbak sebelumnya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Raka Sitompul. Apakah ada yang ingin bertanya setelah Mas Raka? Oke, sambil menunggu pertanyaan ketiga, Bu Tia Sriwiandani, kami persilahkan untuk memberikan respon terhadap 2 pertanyaan yang sudah diajukan. Silahkan Bu. Terima kasih Bapak, terima kasih rekan-rekan atas pertanyaannya Mbak Tasya dan Mas Raka. Memang ini kenapa sangat penting di dalam substansi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu memberikan ruang untuk pembuktian di luar 5 alat bukti yang diatur di dalam KUHP. Karena memang itu menjadi persoalan ketika korban ingin mengakses keadilan melalui proses hukum yang ada. Itu pertama tadi yang saya disampaikan. Yang kedua, bagaimana jika memang tidak ada alat bukti dan rancangan undang-undang ini belum disahkan, maka kan kembali kepada ketentuan KUHP tersebut berkaitan 5 alat bukti. Nah, secara praktek-praktek memang proses di kepolisian itu mengalami hambatan dan biasanya terjadi kemandekan kasusnya karena pembuktian itu kan dibebankan kepada korban. Sebenarnya kalau kita bicara tentang alat bukti kan sebenarnya itu menjadi tuksi ya, tugas dan tanggung jawabnya kepolisian untuk mencari alat bukti. Tetapi pada prakteknya malah itu dibebankan kepada korban untuk bisa memberikan alat bukti. Dan ketika korban tidak bisa memberikan alat bukti, maka ini juga menjadi hambatan dan kemandekan proses. Dan ketika korban itu mengadu ke Komnas Perempuan atau mengadu ke lembaga layanan, sehingga ada alternatif bahwa kasusnya tidak hanya berfokus pada kasus litigasinya, tetapi bisa melakukan upaya pendampingan lain atau mendukung upaya korban untuk mendapatkan akses keadilan dengan bisa saja memberikan akses layanan untuk konseling. Konseling ini menjadi sangat penting, bagaimana ini juga upaya untuk mengatasi rasa trauma yang dialami oleh korban. Karena kalau kita hanya berfokus pada kasus hukumnya dan ketika ada hambatan-hambatan untuk tidak bisa dilanjutkan kasusnya tadi berkaitan dengan alat bukti, ini kan juga akan menjadi dampak psikologis tambahan ya, yang semakin menambah dampak psikologis bagi korban, sehingga memang menjadi sangat penting untuk para pendamping itu bisa menguatkan korban, tidak berfokus pada kasus hukumnya. Jadi ada bisa ditanyakan apakah korban bersedia mendapatkan atau menerima layanan konseling untuk menangani dampak psikologisnya gitu. Nah, kalau untuk Komnas Perempuan ketika mendapatkan pengaduan itu Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk mendampingi dan menangani kasus secara langsung. Tetapi ketika ada pengaduan, Komnas Perempuan tetap akan menerima pengaduan tersebut dan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Apakah layanan kebutuhannya adalah pendampingan untuk proses hukum, apakah layanan bantuannya untuk layanan konseling, ataukah layanan lain yang itu memang disesuaikan dengan kebutuhan korban. Dan biasanya Komnas Perempuan dengan mekanisme rujukan akan merujuk kepada lembaga layanan yang memang sudah bermitra dengan Komnas Perempuan dan diketahui catatan rekam jejak dari lembaga layanan tersebut gitu. Jangan sampai merujuk pada lembaga layanan yang tidak paham dalam konteks persoalannya, akhirnya semakin memberikan dampak yang buruk bagi korban. Nah itu mungkin ini bisa menjawab pertanyaan tadi ya, yang memang kompleksitas di dalam kasus kekerasan seksual ketika tidak adanya alat bukti dan akhirnya ini berujung pada kemandekan proses di kepolisian. Nah inilah menjadi konsen bagaimana rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini didorong agar penambahan untuk
proses pembuktian itu terjadi dan tidak hanya terbatas di dalam ketentuan di dalam KUHP. Demikian Bapak dan demikian rekan-rekan Mas Raka dan Mbak Tasya atas penjelasannya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Tiasri, sangat jelas dan lengkap. Oke, terima kasih Bu Tiasri Wiyandani. Ini mungkin kita perlu melihat kesesuaian dengan aspek kelembagaan, mana yang merupakan tugas pokok dan fungsi tadi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya kira tadi cukup komprehensif, juga melihat aspek konseling dan aspek-aspek lainnya, layanan-layanan yang bisa diberikan oleh Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Ibu Tiasri Wiyandani sudah sangat komprehensif. Jika kita melihat pemaparan dan juga jawaban-jawaban dari Ibu Tiasri Wiyandani itu berkaitan, sebenarnya kalau kita lihat dari sistem hukum itu meliputi semuanya, baik itu dari sisi regulasi, dari sisi struktur dan budaya hukum. Dari sisi regulasi, Ibu Tiasri Wiyandani mengatakan bahwa instrumen hukum kita saat ini tidak komprehensif, baik itu dalam KUHP maupun dalam KUHP yang mengatur tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta RUU tindak pidana yang sekarang lagi didorong, tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan itu haruslah bersifat komprehensif, baik sisi perlindungan, penanganan maupun pemulihannya. Dari sisi struktur, saat ini minimnya keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga publik, dan dari sisi budaya hukum, saat ini kurang pemahaman terhadap konvensi internasional mengenai perlindungan terhadap perempuan, CEDAW, dan juga tidak semua perempuan saat ini berani melapor karena adanya stigmatisasi kekerasan seksual sebagai aib, dan ada kecenderungan dalam proses penegakan hukum perempuan sebagai korban itu kemudian diperlakukan tidak semestinya. Saya kira demikian, itu merupakan pemaparan dari Ibu Tiasri Wiyandani yang sangat komprehensif, memberikan gambaran kepada kita mengenai perlindungan terhadap perempuan saat ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bu Tiasri Wiyandani. Semoga. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu, salam sehat selalu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami siang ini. Terima kasih Bu. Ya. Mohon izin live. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Selamat siang, salam Nusantara, salam sehat selalu. Terima kasih kawan-kawan semua. Jangan live dulu Bu, ini kami akan menyerahkan sertifikat secara online kepada Ibu. Jadi masih ada sesi berikutnya Bu. Baiklah. Baik, selanjutnya akan ada pemberian Certificate of Appreciation kepada pembicara pada materi kali ini, yakni Ibu Tiasri Wiyandani, SESH, dan untuk operator dipersilahkan. Bukannya yang mau ikutan KPS. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tiasri Wiyandani SESH selaku pembicara atas materi yang sangat komprehensif. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Baiklah, menginjak agenda berikutnya, yaitu ada sesi pemaparan materi 4 yang akan diisi oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu Dr. Susanto MA. Namun sebelumnya akan ada pembacaan CV dari pembicara Dr. Susanto MA yang akan dibacakan oleh moderator. Kepada moderator kami persilahkan. Terima kasih Master of Ceremony. Ini sangat spesial karena kita akan membahas mengenai anak, dan yang langsung datang hadir memberikan materi secara online kepada kita adalah Bapak Dr. Susanto MA. Bapak Dr. Susanto MA adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ketua KPAI. Beliau
akan menjabat menjadi Ketua KPAI ini sampai tahun 2022. Dari 2017 Bapak Dr. Susanto MA menyelesaikan program doktoral beliau di tahun 2016 di Universitas Negeri Jakarta. Pak Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pak Dr. Susanto MA, apakah sudah bergabung dengan kami? Selamat sore, Pak Moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua KPAI. Ini kita akan bicara mengenai anak, dan ini merupakan hal yang sangat penting karena jumlah kasus terhadap anak ini lumayan tinggi. Di tahun 2020 itu ada 5.697 kasus dengan korban anak mencapai 6.315, apalagi di masa pandemi ini kekerasan mungkin terus bertambah karena mengingat posisi anak sebagai pihak yang rentan. Untuk memahami secara komprehensif mengenai kekerasan terhadap anak saat ini telah hadir di tengah kita Pak Ketua KPAI, Pak Susanto. Kepada Pak Ketua KPAI, Pak Susanto, monggo Pak Ketua untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Pak Rektor, kemudian dekan, sekaligus tentu para undangan terhormat ya, karena waktunya terbatas, tentu saya tidak sebutkan satu persatu, terutama para narasumber dan juga para hadirin semua. Pak Moderator, apakah saya diizinkan untuk operate sendiri? Silahkan Pak, Bapak bisa men-share screen sendiri. Mohon dibantu host untuk ini. Untuk host silahkan menjadikan Pak Ketua KPAI sebagai co-host. Oke, di layar presentasi Bapak sudah terlihat, Pak. Baik, sudah terlihat ya. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, pertama tentu kami senang atas inisiasi mahasiswa yang hari ini mendiskusikan satu topik yang hemat kami, topik yang sangat prinsipil ya, karena bicara tentang Indonesia ke depan, sekaligus juga seberapa jauh competitiveness generasi kita di tingkat global. Tentu isu perlindungan anak itu memang tidak bisa dielakkan ya. Saya diminta oleh mahasiswa untuk bicara terkait dengan aspek kebijakan perlindungan anak. Tentu kami nanti juga akan sampaikan seperti apa situasi anak di masa pandemi COVID-19, karena ini tentu harus kita bedah pula, karena tantangan kekerasan dalam situasi COVID hari ini memang telah menjadi satu tantangan yang cukup serius. Nah, kalau kita lihat, Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen besar terhadap perlindungan anak ya. Contoh misalnya konstitusi kita secara tegas mengatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang, serta berhak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tentu ini secara eksplisit menunjukkan bahwa konstitusi kita memang memiliki komitmen besar ya, apalagi kalau kita bicara regulasi lain, misalnya Undang-Undang 35 2014, kemudian Undang-Undang 23, kemudian Undang 17 2016 ya, yang dulu sering disebut dengan Perpu. Yang saat ini juga telah menjadi undang-undang. Ini mohon maaf Pak Moderator, macet. Oke, apakah kami yang akan membantu share screen, Pak? Boleh, monggo silakan. Terima kasih, Pak. Silahkan Pak, ini sudah tampak di layar ya, untuk melanjutkan presentasi Bapak. Baik. Apakah bisa dibesarkan? Karena tidak terlalu terbaca. Baik Pak,
akan kami segera besarkan supaya tampilannya full screen. Nah, di sisi lain, tahun 2045 itu sebenarnya merupakan catatan besar sebenarnya bagi Indonesia ya. Kenapa? Karena kita memasuki usia kemerdekaan yang ke-100 ya. Makanya orang juga sering menyebut bahwa tahun 2045 itu adalah Indonesia memasuki usia emas, maka diharapkan Indonesia sebagai negara yang besar ya, mampu memajukan dalam berbagai bidang ya, baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan ya, karena itu merupakan momentum yang baik. Tetapi tentu saat ini kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah ya. COVID-19 telah melanda di banyak negara, termasuk juga Indonesia, yang ini juga menjadi bagian dari tantangan kita karena banyak proses-proses yang kita lalui tampaknya juga berpengaruh pada pelemahan kualitas perlindungan anak di Indonesia. Nanti kami akan sampaikan seberapa jauh data kita. Dan hal lain juga tantangan yang cukup besar adalah tuntutan kompetensi ya. Kenapa? Karena kita untuk menuju generasi emas itu tentu membutuhkan kompetensi yang komprehensif ya, bukan hanya kompetensi dalam konteks akademik, tetapi juga spiritual,